Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami pengertian riya dan nifaq. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk riya dan nifaq. Yang ketiga, memahami dampak negatif riya dan nifaq terhadap keimanan. Yang keempat, mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membicarakan diri, membiasakan diri menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela, riya dan nifaq dibagi menjadi dua. Di sini kita akan membahas yang pertama riya, kemudian yang kedua nifaq. Kita kembali ke riya dulu, yaitu pengertian riya dan dampak negatif riya. Kemudian nifaq, yang pertama pengertian nifaq dan yang kedua dampak negatif nifaq. Riya adalah sifat suka menampilkan diri dalam beramal, agar amal tersebut dilihat orang dengan maksud ingin mendapat simpati atau pujian. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita contoh gambar di samping. Gambar pertama menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang bersedekah, mereka ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Gambar kedua, seorang yang ingin memperlihatkan perhiasannya agar dipuji dan disanjung oleh orang lain. Mari kita simak Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadapnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Di sini juga ada contoh seseorang yang sedang beribadah, mereka selfie di dalam masjid supaya dilihat atau disanjung oleh orang lain di media sosial. Kemudian yang kedua di sini ada juga gambar seseorang yang pergi melaksanakan perintah Allah, tetapi mereka berlomba-lomba selfie untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Demikian penjelasan tentang riya yang tadi. Kemudian kita lanjut ke pembagian riya. Riya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, riya jali. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya kafi. Riya kafi adalah melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia
dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riak kafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riak jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan. Akibat negatif riak, yang pertama, menghapus pahala amal baik. Kedua, mendapat dosa besar karena riak termasuk perbuatan syirik kecil. Perilaku menghindari riak. Apa saja perilaku menghindari riak? Di antaranya yang pertama, memandang semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengendalikan diri tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan. Kita lanjut ke penjelasan nifak. Nifak berasal dari bahasa yaitu nafika, yang artinya salah satu lubang keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah, nifak itu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Munafik itu kalau dia berkata, dia bohong. Kita lihat contoh gambar yang ada di samping. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa seseorang yang bermuka dua, baik di depan tetapi di belakang mereka menikam. Kemudian yang gambar kedua sama halnya dengan gambar yang pertama, yaitu mereka merasa baik, mereka menyanjung, mereka memuji di depan, tetapi di belakang mereka justru sebaliknya membicarakan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Kita lanjut ke nifak. Apa itu nifak? Mari kita membagi nifak menjadi dua. Nifak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nifak i'tikadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya. Namun, tindakannya itu tanpa dia sadari keimanan dalam hatinya. Kemudian, yang kedua, nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Bentuk-bentuk contoh perbuatan nifak. Di antaranya, 1. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan dunia semata. 2. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. 3. Seringkali dalam pembicaraan menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. 4. Ragu terhadap kebenaran Islam. 5. Enggan melakukan sholat. Kalaupun melakukan sholat, pasti karena paksaan orang lain. Akibat buruk sifat nifak. Yang pertama, bagi diri sendiri. Yang diantaranya adalah 1.
tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baik diri sendiri. Kemudian selanjutnya yang kedua, hilangnya kepercayaan orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, mempersulit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Kemudian bagi orang lain, sifat buruk bagi orang lain itu diantaranya yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Apabila kekecewaan cukup berat, bisa menimbulkan anarkis. Kedua, membuka munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. Yang terakhir, yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sehingga merasa malu karenanya. Upaya menghindari nifak. Apa saja upaya kita untuk menghindari nifak? Yang pertama, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia atau hati munafik sendiri. Kedua, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, yang ketiga, tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan untuk hari ini. Untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.